Buat teman-teman yang sedang bekerja dan kemudian ingin beralih fokus menjadi seorang freelancer, itu sebaiknya jangan buru-buru gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan supaya nanti tidak menyesal. Ya, hello guys, jumpa lagi dengan saya Rio Purba. Kali ini kita akan berbicara tentang freelancer ya. Jadi beberapa teman desainer saya ada beberapa kerja di sebuah agensi, kemudian di perusahaan, macam-macam ya. Jadi beberapa dari mereka bertanya ke saya, Rio gimana kalau aku fokus nge-freelance saja ya? Kayaknya aku udah capek nih kerja, gini-gini aja gitu. Nah, buat teman-teman yang sedang bekerja dan kemudian ingin beralih fokus menjadi seorang freelancer, itu sebaiknya jangan buru-buru. Saya punya beberapa pertanyaan untuk kalian yang ingin fokus menjadi seorang freelancer. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini wajib kalian jawab sehingga nantinya tidak ada penyesalan ya di belakangnya. Ya, kita hindarkan yang Oke, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana rasanya kalau Anda bekerja sendirian? Ya, kalau kita jadi seorang freelancer, itu semua kita yang mengurus. Kita yang manajemen klien, kita yang mengolah keuangan, kemudian kita yang menentukan berapa budget pemasukan, berapa pengeluaran, semuanya kita yang menentukan. Kemudian ketika deadline menumpuk, project menumpuk, deadline-nya terbatas, nah ini kita juga yang harus menghandle ya, yang mengurusinya. Jadi freelancer itu seperti seorang superhero aku pikir ya. Jadi kita bayangkan seorang Superman dengan kekuatan yang dimilikinya, dia melawan segala kejahatan dari manapun dan dimanapun. Nah, seperti itulah seorang freelancer. Jadi bagi teman-teman yang tidak terbiasa bekerja sendirian, coba pikir-pikir ulang deh, gitu ya. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa bekerja secara sendirian. Dia harus punya tim, kemudian harus ketawa-ketawa, ada teman bicara, ada teman diskusi gitu. Sebagian lagi memang ada yang bisa bekerja untuk sendirian. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi ya bagi teman-teman yang ingin freelancer tapi tidak bisa bekerja sendirian. Nah, saya juga terkadang bekerja sendirian di rumah, tapi terkadang saya juga kalau merasa sendirian saya pergi ke kafe, kedai kopi ya, kedai kopi. Jadi saya duduk di sana, juga peralatan kerja gitu kan, di sana kan ramai, banyak suara orang berbicara. Menurut penelitian, saya lupa penelitian dari mana, itu bisa juga memotivasi kita untuk bekerja, suara-suara kafe, orang berbicara gitu ya. Kemudian saya juga terkadang pergi ke basecamp komunitas, berjumpa dengan sobat-sobat pekerja kreatif lainnya. Oke, yang kedua yang nggak kalah penting, bagaimana tentang motivasi kita. Motivasi ini sangat penting ya. Coba bagi teman-teman yang ingin fokus ke freelancer, coba tanya ke diri kita, apakah kita ini gampang termotivasi atau gampang capek. Jadi menjadi freelancer ini bisa dibilang tidak mudah ya. Jadi sekali kita mendapat project yang numpuk, kemudian deadline-nya bersamaan, nah itu kita harus betul-betul selesaikan. Harus betul-betul selesaikan karena memang cuma kita sendiri pekerjanya. Nah, bagaimana motivasi kita sewaktu menghadapi hal seperti itu? Istilahnya, dapatkah kita push ourselves to the limit ya, sampai batasnya kita nge-push gitu ya. Bahkan terkadang sewaktu bangun pagi, bisakah kita bangun pagi langsung setelah itu makan atau bahkan tidak sempat makan, kemudian langsung bekerja sampai malam. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, kalian memutuskan untuk fokus ke freelancing itu kenapa? Apakah karena ingin mencari uang tambahan atau karena ada faktor lain? Jika alasannya hanya karena uang, kalian ingin fokus ke freelancing, nah itu saya katakan sekarang kepada kalian, jangan berhenti bekerja. Kalau hanya uang alasannya, kalian bekerja saja, kemudian part time ke freelance. Loh, lantas alasan yang tepat itu apa? Kalau nggak uang? Ya banyak. Misalnya, saya pernah hampir 2 tahun bekerja di sebuah institusi sebagai seorang web developer ya. Ya, jadi di situ saya mengembangkan website, tugas saya. Jadi peraturan di perusahaan ini adalah masuk kerja jam setengah 8 pagi. Sementara saya datang itu jam 9, jam setengah 10. Iya benar ini benar. Sehingga gaji saya yang selama sebulan itu kadang banyak terpotong hanya gara-gara saya terlambat. Setiap hari. Bukan karena saya malas, tapi karena saya berpikiran seperti ini.
tugas saya kan web development. Jadi nggak penting bagi saya itu masuk jam sekian, pulang jam sekian. Yang penting tugas saya, deadline saya, target saya selama 1 bulan itu selesai, aplikasi selesai gitu. Nah, jadi ada suatu perbedaan prinsip yang mendasar saat di saya dan di perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan juga mengeluarkan aturan bahwa kita harus pakai pakaian rapi kantoran ya biasa. Tapi kadang saya cuma pakai kaos, kemudian pakai jeans, bahkan sering juga pakai sandal. Kemudian alasan lain saya keluar dari situ adalah tidak bebas berekspresi ya. Jadi kantor maunya kita harus begini, sedangkan saya maunya harus bebas gitu. Jadi ada sesuatu yang mendasar selain karena uang gitu ya. Berbicara uang tadi ya, jadi selain karena uang ya, ada sesuatu yang paling mendasar yang melatar belakangi kita ingin keluar dari pekerjaan itu dan fokus menjadi seorang freelancer ya. Nah, kalau saya tadi prinsip dan alasannya adalah seperti itu yang sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman bagaimana? Apakah hanya karena uang? Kalau hanya karena uang, saya anjurkan jangan keluar dari pekerjaan. Yang keempat adalah bagaimana portofolio Anda gitu. Sudah siap bersaingkah atau jangan-jangan kita belum punya portofolio desain yang siap bersaing. Nah, ini menjadi trik ya bagi teman-teman yang ingin membangun portofolio ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bersekolah, berkuliah, silakan jalankan prinsip ini. Cara yang saya lakukan untuk mendapatkan portofolio sewaktu saya kuliah adalah saya bergabung ke beberapa komunitas, kemudian beberapa organisasi. Nah, jadi biasanya komunitas dan organisasi ini kan sering membuat acara tahunan, acara rutin gitu ya. Jadi terkadang pasti mereka memerlukan desain publikasi, desain logo dan segala macamnya. Nah, disitulah saya berperan, saya yang mengambil alih. Jadi mereka mendapatkan desain yang mereka mau tanpa mengeluarkan banyak biaya, bahkan gratis ya, saya tidak dibayar pada waktu itu. Dan saya juga diuntungkan karena saya bisa mendapatkan portofolio yang cukup bagus lah, karena organisasi ini kan tidak mungkin desainnya asal-asalan juga kan, karena ada panitianya juga, nanti mereka yang mengkritik desain kita. Nah, jadi seperti itu bagi teman-teman yang ingin mendapatkan portofolio. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian yang kedua adalah kontes online ya. Kontes online ini adalah cara cepat untuk mendapatkan portofolio. Apalagi sampai kalau desain yang kita buat itu sampai dipilih sebagai pemenang. Nah, saya tidak menganjurkan kontes online ini kepada teman-teman yang udah ada skill, yang sudah profesional. Karena kalau kita berbicara kontes online ini kan pasti ada pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi bagi teman-teman yang baru ingin belajar dan baru ingin membangun portofolio, silakan saja. Kontes online itu bisa menjadi sarana yang bagus untuk kita belajar, mengetahui tren yang sedang booming, kemudian membangun portofolio juga. Jadi kesimpulannya, sebelum kalian keluar dari pekerjaan kalian, pastikan kalian punya portofolio yang siap bersaing. Nah, yang kelima adalah apakah kalian punya perencanaan masa depan? Setelah yang 1-4 tadi kalian sudah punya dan sudah punya jawaban dan cocok dengan diri kalian, selanjutnya pertanyaan terakhir adalah apa rencana kalian ke depan? Apakah kalian punya mimpi, misalnya saya ingin membangun sebuah agensi yang besar suatu saat, atau saya ingin menjadi seorang desainer yang terkenal di Indonesia misalnya gitu. Kalau yang 4 tadi sudah kalian lakukan dan memang sudah ada, yang pertanyaan kelima juga kalian jawab iya dan sesuai dengan diri kalian, saya dengan yakin menganjurkan kepada kalian untuk ya keluar dari pekerjaan sekarang untuk membangun mimpi kalian. Jadi 5 ini sebagai penentu ya, yang kelima ini sebagai penentu. Jadi ketika salah satu dari yang keempat ini kalian masih ragu untuk menjalankan pada diri kalian, pasti yang kelima ini sulit untuk dilakukan. Jadi kalau kalian sudah yakin dengan pertanyaan keempat ini, 4 pertanyaan ini, kemudian kalian juga punya rencana bagus, cita-cita yang besar untuk membangun sebuah agensi atau menjadi seorang desainer yang besar. Nah, oke, nggak apa-apa. Saya yakin kalian juga akan bisa fokus ke freelancing. Nah, ini tips ya buat teman-teman, tips terakhir buat teman-teman yang ingin fokus menjadi seorang freelancer. Jadi sebelum kalian keluar dari pekerjaan, pastikan kalian itu punya tabungan sekitar 2 atau 4 juta di tabungan kalian. Untuk apa? Untuk menjadi cadangan, men. Pasti itu di bulan-bulan pertama kalian merintis karir sebagai seorang freelancer itu pasti sangat sulit. Kalian belum punya klien yang tetap, juga kalian mencari kesana kemari project gitu ya, pasti sangat sulit. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik
sediakan cadangan gitu ya di tabungan. Jadi bila di bulan pertama itu kita belum mendapatkan klien atau project, masih ada cadangan gitu ya, cadangan uang untuk kita gunakan untuk biaya hidup. Ya guys, itu aja dulu untuk kali ini. Jika teman-teman punya kritik, saran, dan pertanyaan yang ingin didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Dan pastikan kalian subscribe di channel saya supaya saya semakin semangat untuk mengupload video-video baru tentang desain. Itu aja dulu, kita bertemu di video berikutnya. Ciao!